tadi yang dibilang beli sesuai kemampuan dulu supaya kita bisa beli dulu sesuai dengan kemampuan kita dan punya dulu satu properti. Nah, mungkin dalam 5 tahun lagi harga tersebut bisa 250 juta atau 300 juta gitu kan. Propertinya bertumbuh, nanti udah saatnya kalau lu merasa kejauhan, lu bisa jual dan beli properti yang lebih dekat ke aktivitas lu. Hai Property People, ketemu lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Banyak orang mengenal gue sebagai property YouTuber. Selain itu, memang gue juga menjalani di bisnis properti. Nah, program Kata Ruby adalah program di mana gue menjawab pertanyaan-pertanyaan dari property people yang sehubungan dengan properti. So, buat property people yang ingin bertanya, langsung aja tulis pertanyaannya di komen YouTube channel Rumah 123 dan juga Instagramnya Rumah123.com. Di setiap episodenya gue akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari property people dan juga ada hadiah yang menarik loh. So, kita akan masuk ke pertanyaan pertamanya. Oke, jadi gue akan bacain ini dari @jackson_6998. Banyak orang yang bilang beli rumah dulu, rumah sesuai kemampuan saat harga sudah mendapatkan rumah impian. Oke, bagaimana pendapat Mas mengingat harga rumah properti di masa depan juga naik? Oke, baik. Jadi gini, menurut gua bener banget kalau beli propertinya ya sesuai dengan kemampuannya. Gua mau cerita bahwa gini, mungkin gaji pertama yang dapat untuk UMR ya, kalau misalnya di daerah Jakarta kurang lebih kan misalnya masih sekitar 4 jutaan ya. Kalau kita dengan gaji UMR ya udah menjadi karyawan tetap ya, ingin beli properti di daerah Jakarta menurut gua rada susah. Kalau dengan gaji UMR ya rada susah banget ya, kecuali mungkin dipinjemin oleh orang tua. Tapi kalau kita mau beli kan pilihannya antara cash keras, bertahap, atau kredit. Kalau cash keras nggak mungkin, bertahap apalagi gitu kan. Salah satu opsinya yaitu belinya lewat kredit. Nah, peraturan dari perbankan kurang lebih kalau disetujui kredit itu kurang lebih kalau idealnya adalah sepertiganya. Itu pun dilihat bagaimana pengeluarannya, ya bagaimana untuk nyimpennya gitu kan ya. Nah, jadi untuk beli properti yang sesuai kemampuan khususnya dengan gaji UMR, saran gue paling dapatnya di luar Jakarta gitu ya. Jadi bener banget sesuai dengan kemampuan dulu, lu bisa sanggup nih beli properti yang mungkin di luar kota gitu ya, di luar tempat lu beraktivitas. Tapi inget loh, harga properti kan makin lama mengalami kenaikan ya. Kalau lu flashback 15-20 tahun yang lalu ya kan, harga-harga properti yang deket banget sama Jakarta dulu masih murah, masih banyak namanya rumah-rumah subsidi. Tapi rumah subsidi lama-lama makin naik. Nah, ketika makin naik, itu harga properti tersebut bisa aja dijual dan dari jual properti tersebut bisa aja lebih dekat lagi ke kota untuk beli properti. Jadi tadi yang dibilang beli sesuai kemampuan dulu supaya kita bisa beli dulu sesuai dengan kemampuan kita dan punya dulu satu properti. Nah, begitu satu properti sambil nyicil kan, sambil bayar, sambil nyicil yang sesuai kemampuan. Kalau UMR mungkin cicilannya yang 1 jutaan gitu kan, karena sepertiganya dari gaji tersebut kan. Ya lu cicil yang 1 jutaan, dalam waktu 5 tahun tiba-tiba properti tersebut yang tadi mungkin kalau misalnya rumah subsidi ya, harga di tahun ini masih 168 juta. Nah, mungkin dalam 5 tahun lagi harga tersebut bisa 250 juta atau 300 juta gitu kan. Dan itu bisa dijual dan bisa beli ke arah yang lebih dekat dengan aktivitas. Kalau nggak pernah mulai, ya kan? Kalau lu nggak pernah beli sesuai kemampuan, akhirnya lu coba ngumpulin, tapi propertinya naik terus. Makin lama makin naik. Nggak kekejar. Kenaikan gaji misalnya 5%, kenaikan properti juga 5%, tapi 5% dari harga properti. Kalau misalnya 200 juta, 5% kali 200 juta adalah 10 juta. Gaji lu naik misalnya per tahun 5%, misalnya kalau dari 5 juta, cuman naiknya 250.000. Jadi nggak kekejar. Ya kan, lu coba naik, dia naik lagi. Lu naik lagi. Jadi bener banget beli sesuai kemampuan.
Abis lu udah beli, propertinya bertumbuh, nanti udah saatnya kalau lu merasa kejauhan, lu bisa jual dan beli properti yang lebih dekat ke aktivitas lu. Semoga bisa bermanfaat ya. Itu sharing dari gua ya. Memang benar harga properti bakal naik terus, apalagi ini inflasi dan lain-lainnya sebagainya bisa membuat harga properti makin naik. Oke, pertanyaan berikutnya @syafriansyah_ds. Bagaimana cara mengatur budget untuk membeli properti? Kalau millennials itu mending beli properti, apartemen atau mobil dulu ya Mas? Gimana menurut Mas Ruby? Oke, menurut gue gini, cara ngatur budget. Kalau gue diajarin sama orang tua gue yaitu kalau lu dapat income ya, kalau dapat income 50%-nya lu mesti tabungin ke tabungan yang ATM-nya diumpetin sama orang tua. Kalau gue dulu gitu ya. Jadi begitu gue dapat uang nih, 50%-nya gue harus tabung. Latih dulu step by step dari yang kecil-kecil dulu nih. Gitu loh. Kalau lu udah biasa untuk mengelola atau mengatur keuangan dari kecil atau dari yang perdana gitu ya. Tiap bulan lu belajar nabung gitu kan. Ya. Maka lu mulai kebiasaan mengatur lifestyle lu gitu atau mengatur keuangan lu gitu ya. Jadi khususnya buat millennials ya, gue juga melihat gitu dan gue juga merasakan setiap orang pasti banyak maunya. Apalagi kita banyak lihat media sosial. Wah, lihat makan di sini pengen. Wah, lihat staycation atau healing di tempat sini pengen gitu kan ya. Wah, kalau kita nggak bisa mengatur keinginan kita dikendalikan oleh keinginan. Tapi bagaimana kalau kita bisa memikirkan untuk masa depan, ya kan? Pikirin masa depan, ya kan? Belajar untuk mengelola keuangan. Lihat ini, wah, gue punya impian yang di masa depan yang harus gue wujudkan secepatnya. Jadi gue bisa mengatur keuangan. Ya, jadi belajar untuk manage, mengatur, menabung, atau ada juga bisa buy amplop, pakai amplop, teman-teman. Ada namanya amplop saving, ya. Gue nggak tahu, pelan-pelan aja untuk belajar untuk nabungnya gitu ya. Mungkin start dari 10% dulu. Kalau lu 10% dalam waktu 3 bulan udah bisa, coba naikin ke 15%. Jadi jangan langsung kayak gue, paksa 50%, enggak. Lu step by step dulu. Dari 15% 3 bulan aman, lu naikin lagi ke 20%. Nah, sebatas maksimal berapa yang lu bisa simpen, semakin besar semakin bagus. Karena itu akan lu kumpulin untuk apa? Pertama lu mesti kumpulin kayak biaya dana darurat dulu. Kemudian setelah itu kumpulin kalau misalnya properti lu yang pengen lu beli ada DP kan? Ada biaya-biaya lainnya, lu harus kumpulin. Ya, jadi itu tips dari gua gimana buat para millennials bisa mengelola atau mengatur keuangan, dan lu harus prioritasin apa yang lu ingin capai. Kalau lu mau bilang, oke, gua mau beli properti nih Mas dalam waktu setahun atau 2 tahun, ya udah, lu belajar konsisten untuk menabung. Start yang tadi gua bilang ya, dari 10% sampai mungkin sebatas maksimal mana yang lu bisa gitu. Kalau lu bisa, otomatis lu jadi kebiasaan, jadi habit, dan lu bisa punya properti. Nah, ditanya lagi, beli apartemen atau mobil dulu ya? Properti dan juga mobil punya fungsinya masing-masing. Properti seperti apartemen jadi tempat tinggal, mobil bisa juga mendukung lu untuk membantu lu gitu loh. Misalnya mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, menurut gua kalau lu tanya properti dulu atau apartemen dulu atau mobil dulu, kalau menurut gue sih memang gue saranin sih properti dulu gitu ya. Yang tadi, karena kalau bicara soal mobil ya, kalau lu nggak bisa balancing dengan income atau pendapatan dari mobil ini, karena mobil ini kan juga bisa dikaryakan sebenarnya kan. Nah, kalau lu nggak bisa mendapatkan return yang bagus dari mobil ini, maka depresiasinya tinggi sekali gitu loh. Penyusutannya tinggi sekali. Ya, kalau properti cenderung naik gitu. Kalau mobil cenderung turun. Tapi kalau menurut lu, wah, mobil ini gue bisa pakai, ya kan? Bisa nih jadi income yang bagus dan bahkan bisa bayarin cicilan mobilnya, bahkan bisa juga dapat income buat beli apa lagi gitu kan? Nah, silakan Anda berkaji. Tapi kalau saran gue ya, utamakan properti dulu.
Ya, utamakan properti dulu, di mana properti harganya cenderung naik, ada bentuknya, kita bisa tinggalin, kita bisa sewain, ya. Kemudian juga tadi investasi yang aman. Oke, itu aja menurut gua. Tapi pilihan ada di tangan Anda nih, Syafriansyah.ds. Alright, selanjutnya dari @rahmi_wahyuni. Rekomendasi properti yang pas untuk orang berumur 20-30 tahun yang masih belajar sama finansial seperti apa ya? Oke, 20-30 tahun ini biasanya ini bisa dibilang masa perintisan, ya, perintisan. Kalau udah umur 30-40 kan mapan, 20-30 tuh banyak orang yang mencari jati diri, ya kan. Mungkin kalau fresh graduate baru kerja, ya kan, lagi mau bangun nih karirnya gitu kan ya. Nah, seperti yang gue bilang, kalau lu cari properti, apalagi lu belajar untuk mengatur keuangan lu, ya. Kalau lu mau mulai start untuk beli properti, saran gue adalah belilah properti yang sesuai sama income lu. Itu paling penting, ya. Kalau lu bisa beli properti dan lu bisa sisihkan sesuai dengan income lu, khususnya lagi yang kalau misalnya umur 20-30 ya, gajinya starting dari mungkin ya 5-10 gitu ya. Lu atur aja 20-30% dari gaji lu gitu untuk beli properti. Nah, lu pilihlah yang itu dan lu cek juga aktivitas lu nih, kegiatan lu di mana. Kalau bisa beli propertinya yang sesuai dengan kemampuannya tapi juga deket sama aktivitas lu. Kalau lu udah start belajar untuk mengelola keuangan step by step, itu juga seperti kayak kita lagi nanam pohon gitu ya. Pohon itu kan punya buah. Tapi begitu mungkin buahnya itu baru 1 atau 2, lu jangan ambil dulu. Lu mesti tahan untuk pohon itu berbuah lebat. Kalau pohonnya udah berbuah lebat baru lu ambilin. Gitu. Sama nih dalam lu mengatur keuangan, ya kan? Lu jangan dikit-dikit uangnya diambil. Harus belajar untuk saving. Ya, saving. Dimana savingnya itu ketika lu udah kumpulin bisa bayar DP, ya kan? Dan mulai beli properti, ya kan, lama-lama tadi propertinya itu harganya akan meningkat, sewanya juga akan meningkat, ya kan, sehingga lu bisa menikmati properti pertama, kemudian juga kalau udah dapat income lagi dari hasil sewa, lu bisa menikmati lagi properti kedua dan seterusnya, ya. Tadi ilustrasi yang pohon lebat itu, pohon itu akan menghasilkan buah, ya. Kalau buahnya makin banyak udah unstoppable gitu loh ya. Tapi lu harus maintain juga, lu harus kelola juga namanya keuangan lu, sehingga keuangan lu bisa bagus cash flow-nya dan juga pengeluarannya lu bisa kontrol. Oke, jadi itulah rekomendasi properti yang pas buat Rahmi, ya. Ntar lu mau pilih apartemen ataupun lu mau pilih rumah, nah silakan. Yang pasti itu tadi tips dari gue ya. Semoga bisa bermanfaat buat @rahmi_wahyuni. Property People, terima kasih telah menyaksikan program Kata Ruby. Buat Property People yang masih ingin bertanya, jangan lupa untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar YouTube channel Rumah 123 dan juga Instagram Rumah 123com. Nah, Property People, kita juga ada program baru nih, namanya 99 Talks. 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan profesional dan juga narasumber yang ahli di bidangnya, bisa menyajikan pengalaman dan juga bagaimana sharing mereka. 99 Talks selain bisa didengar di Spotify, juga bisa disimak di YouTube channel Rumah 123. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian, mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di next episode program Kata Ruby. Bye-bye!